Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adeva Malika, salah satu dosen dari Universitas Unirsan, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora dari program studi S1 Manajemen. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-TT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum dari mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk mahasiswa di semester 4 pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Unirsan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SS dan bahasa pengajaran yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis berisi tentang metode statistika yang mencakup statistika deskriptif, teknik sampling, dan statistika inferensi. Pada statistika deskriptif berisi tentang ukuran gejala pusat, ukuran letak, dan penghitungan data. Pada teknik sampling berisi tentang jenis-jenis penarikan sampel dan cara menghitung banyaknya sampel. Sedangkan pada statistika inferensi berisi tentang teknik analisis data seperti analisis regresi linear dan pengujian hipotesis. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali ilmu statistika yang berfokus dalam pengolahan data di bidang ekonomi bisnis. Adapun capaian pembelajaran CPL pada mata kuliah ini terdiri dari CPL Prodi dan CPL Mata Kuliah. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 4. Yang pertama, sikap. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan umum. Dan yang keempat, keterampilan khusus. Pada sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara. Yang kedua, pengetahuan, yaitu memiliki keterampilan dalam memanfaatkan kemajuan manajemen dan memahami efek sosial dalam dunia bisnis yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, keterampilan umum, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dan konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil pengkajian. Dan yang terakhir, keempat, aspek keterampilan khusus, yaitu mampu menawarkan alternatif penyelesaian masalah prosedural untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Adapun capaian mata kuliah atau CPMK yang harus dicapai oleh mahasiswa terdiri dari 13. Yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan konsep dasar statistika. Kedua, mahasiswa mampu menunjukkan penggunaan ukuran gejala pusat pada statistika ekonomi. 3. Mahasiswa mampu menghitung ukuran letak dan ukuran penyebaran data statistik. 4. Mahasiswa mampu membedakan sampel dan ruang sampel pada teori probabilitas. 5. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk data dan konsep teknik sampling. 6. Mahasiswa mampu menghitung populasi dan sampel dengan metode statistika. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengujian hipotesis dan analisis regresi linear. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan
konsep teori analisis regresi linear berganda beserta uji presentasi. 9. Mahasiswa mampu menghitung pengujian data primer. 10. Mahasiswa mampu menunjukkan perbedaan analisis statistika sesuai tipe dan jenis datanya. 11. Mahasiswa mampu menampilkan perbedaan analisis regresi linear dengan atau tanpa variabel tujuh. 12. Mahasiswa mampu mempraktikkan aplikasi statistika seperti SPSS, MATLAB, Qs sesuai bentuk datanya. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan metode regresi linear pada data ekonomi keuangan sesuai permasalahan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah statistika ekonomi dan bisnis beragam. Di antaranya ada buku metode statistika dari Sujono, ada buku statistika ekonomi dan bisnis dari Wesa, ada e-book Econometrics dari Pujarati dan Koto, dan e-book Basic Business Statistics dari Berenzel dari Shaman. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu Project Based Learning. Karena Project Based Learning digunakan karena pada perkuliahan mata kuliah statistika ekonomi dan bisnis, mahasiswa diarahkan untuk membuat laporannya yang pengerjaannya dimulai pada saat ujian tengah semester hingga ujian semester. Ada pun teknik pembelajaran yang digunakan di antaranya ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara yaitu selama kurang lebih 15 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan pekan UAS. Penyampaian materi dilakukan 1 kali pertemuan setiap minggu serta pemberian tugas baik secara individu maupun kelompok. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah statistika ekonomi dan bisnis didapatkan dari 2 hal, yaitu yang pertama hasil proyek dan yang kedua kognitif atau penerapan. Pada hasil proyek yaitu berupa laporan ilmiah mahasiswa, di mana mahasiswa ditugaskan mencari data ekonomi terupdate di website-website resmi, kemudian dianalisis sampling dan dianalisis secara deskriptif dan referensi. Sedangkan pada kognitif dan pengetahuan, yang pertama berupa diskusi kelompok dan penugasan. Untuk diskusi kelompok dinilai berdasarkan pada keaktifan setiap anggota kelompok, sedangkan penugasan dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, ujian tengah semester UTS penilaiannya didasarkan pada hasil proyek laporannya, di mana mahasiswa ditugaskan mencari data ekonomi, kemudian dianalisis sampling dan dianalisis secara deskriptif. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS, yaitu mahasiswa melanjutkan proyek tugasnya dan dianalisis secara inferensi, kemudian dipresentasikan secara langsung pada saat pekan UAS. Pembobotan setiap evaluasi hasil pembelajaran adalah: pertama, laporan hasil proyek yaitu 20%, diskusi dan tugas kelompok sebesar 15%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 35%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah statistika ekonomi dan bisnis untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Indonesia. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di luar kelas dengan materi yaitu analisis regresi linear sederhana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi
balik sebentar tentang materi sebelumnya. Dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang yang pertama ada populasi sampel ya. Dimana populasi sampel kalian semua sudah belajar adanya sampel. Jadi kita melakukan penarikan sampel ya. Jenis penarikan sampel minggu lalu ada dua, ada yang probability sampling dan yang kedua ada non probability sampling. Oke, semua sudah dipelajari. Yang mana sudah ada jenis penarikan. Berikutnya ada bagaimana kita menentukan banyaknya sampel itu sendiri. Ada beberapa metode. Dan yang kita bahas kemarin ada sloping, terus ada tabel Ricci sama Isaac-Michael. Nah, dengan adanya sampel yang sudah kalian peroleh, sekarang materi hari ini kita akan menganalisis sampel itu sendiri, ya. Dan metode yang akan kita pelajari adalah regresi linier, ya. Regresi linier sendiri sebenarnya pada awal-awal kuliah sudah sedikit saya singgung ya, dimana regresi linier itu sendiri sebenarnya ada dua, ya, untuk yang linier. Ada yang sederhana, ada yang berganda. Oke, masih ingat semua berarti ya. Untuk regresi linier itu sendiri ada beberapa tujuan kenapa kita mempelajari regresi linier. Dan 3 tujuan utamanya yaitu untuk yang pertama, kita bertujuan untuk memperoleh suatu persamaan garis, di mana persamaan garis ini nantilah yang menunjukkan hubungan dari dua variabel. Ya, dua variabelnya itu sendiri adalah variabel bebas sama variabel terikat. Tentang variabel kita juga awal pertemuan sudah belajar tentang pengertian variabel. Ya, kita fokusnya yang di sini ada variabel bebas sama variabel terikat. Jadi jangan asing lagi karena kedepannya kita akan sering mendengar kata-kata variabel bebas, variabel terikat. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh. Kalau tadi kan melihat hubungannya, yang kedua ini melihat berapa besar pengaruhnya, ya. Pengaruhnya dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan yang ketiga, kita akan menaksir variabel terikatnya. Jadi variabel terikatnya nanti akan ditaksir berdasarkan variabel bebas, ya. Di sini ada tanda kutip Y sama X, di mana nanti untuk variabel bebas itu selalu disimbolkan dengan simbol X, ya. Kalau variabel terikat selalu disimbolkan dengan Y. Oke. Ada sedikit catatan di bawah, di mana untuk butir yang ketiga tadi, yang menaksir tadi, itu dia menunjukkan analisis regresi itu merupakan suatu alat estimasi. Maksudnya estimasi di sini adalah mirip dengan kata peramalan kalau kalian pernah dengar ya. Cuma di sini kita meramalkan atau mengestimasi yang tidak ada dalam data, di mana nanti berdasarkan data yang sudah ada, seperti itu, ya. Oke. Nah, tadi sudah saya singgung ada 2 tipe. Untuk materi hari ini kita fokusnya ke regresi linier yang sederhananya dulu, ya. Dimana untuk regresi linier sederhana akan ada 2 fokus, dimana ada modelnya. Nanti kita akan membuat model regresinya. Dimana untuk membuat model regresi itu butuh konstanta dan koefisien regresinya. Kalau kalian lihat ini bentuknya ya, ada Y itu di atas itu namanya Y atau Y topi, dimana A plus BX. A itu konstanta, di sana sudah ada definisinya ya. B itu koefisien regresi, X variabel bebas, Y variabel terikat. N adalah banyaknya data atau banyaknya sampel. Ya. Makanya di sana kalau kalian lihat ada konstanta koefisien karena itu ada rumusnya. Ya, ini persamaannya didapat dengan kita melakukan perhitungan dari rumus matematikanya. Oke, sebelum kita melihat contoh soal, kita melihat dulu ada yang kita butuhkan nanti setelah membuat model regresi, yaitu interpretasi nilai B.
B yang tadi ya, yang ini, yang koefisien regresi, itu butuh diinterpretasikan. Nah, menginterpretasikan B itu sendiri ada dua jenis nanti B, ya. Yang pertama, B sama dengan K itu maksudnya konstanta. Jadi B-nya nanti bernilai konstanta, ya, maksudnya dia berupa bilangan seperti itu. Tapi karena dia bergandengan sama variabel, maka namanya koefisien B. Ya. Yang pertama, kalau B-nya itu bernilai positif, ya, bernilai positif artinya dia itu bisa kita katakan hubungannya itu searah, ya. Atau di sini bisa kalian lihat pengertiannya, bila nilai variabel bebas X naik atau bertambah atau meningkat 1 unit, maka nilai variabel Y-nya juga akan naik atau meningkat, ya, sebesar rata-rata itu K unit. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya juga naik, gitu. Atau sebaliknya, X-nya menurun, Y-nya juga menurun. Jadi dia hubungannya itu lurus, ya. Ya, kalau B-nya nanti nilainya itu positif. Nah, satu lagi ada dua tipe. Tipe satunya itu kalau B-nya bernilai negatif. Nah, kalau positif tadi dia berbanding lurus, kalau negatif dia berbanding terbalik, ya, atau bertolak belakang, ya. Artinya kalau variabel bebasnya itu naik atau meningkat, gitu ya, 1 unit, maka variabel terikatnya kebalikannya, dia akan menurun atau berkurang, ya, sebesar rata-rata K tadi, K unit. Jadi kalau negatif dia tolak belakang, X-nya naik, Y-nya turun, X-nya turun, Y-nya naik. Itu interpretasinya. Tinggal kita sesuaikan apa nama variabel X-nya, apa nama variabel Y-nya. Paham ya sampai sini ya? Oke, biar lebih paham lagi, kita langsung ke contoh kasus di sini ya. Di sini kurang lebih ada kasus di mana ada sebuah sampel acak sebanyak 6 pasangan data, di mana yaitu tentang pendapatan dan konsumsi bulanan. Ya, konsumsi bulanan satuannya dalam juta rupiah, dua-duanya dalam juta ya satuannya. Ini dari suatu karyawan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pariwisata. Ini ada contoh datanya, ada 6 sampel, ya di sini kita sampel. Ada pendapatan sebagai variabel bebas atau disimbolkan dengan X. Terus konsumsinya adalah variabel terikat disimbolkan dengan Y. Itu 8, 12 maksudnya juta ya, 8 juta, 12 juta, 16 juta dan seterusnya. Oke, perintahnya, pertanyaannya di sini. Yang pertama, susunlah persamaan regresinya. Persamaan regresinya itu yang model tadi ya, yang Y hat sama dengan A plus X yang tadi. Itu maksudnya ya. Berikanlah yang kedua, itu berikanlah interpretasi terhadap nilai koefisien regresinya. Maksudnya apa ini? Yang tadi, yang barusan kita bahas tadi, B-nya. Kalau positif bagaimana? Ya. Kalau negatif bagaimana? Ini nanti diinterpretasikan. Ini perintah yang nomor B. Perintah yang C, taksirlah. Taksirlah konsumsi seorang karyawan. Kalau pendapatannya 23. Nah, ini tadi yang kalau kalian kilas balik yang slide awal tadi, ada beberapa tujuan utama regresi. Nah, yang tadi yang bilang menaksir itu ini kurang lebih yang perintah C. Karena kalau kalian lihat di sana pendapatannya 23 tidak ada dalam soal ya. Nah, nanti kalau kita sudah menjawab yang A dan B, jadi kita bisa menaksir kira-kira kita meramalkan kalau pendapatannya 23 bagaimana. Oke. Kita bahas sama-sama, sudah ada jawabannya ya. Tadi kan ada rumus ya di depan tadi, ada rumus A, ada rumus B. Kalau kalian perhatikan rumus A, rumus B, dalam rumus A itu mengandung B, ya. Artinya yang pertama kita mencari B-nya dulu. Kalau lihat isi rumus B, itu ada yang di pojok sana ya. Ada mengandung sigma XY, ada sigma Y,
kita buat tabulasinya ya. Kita buat tabulasinya yang terdiri dari soalnya dulu ada TKDY. Nah, untuk mempermudah kita cek rumusnya kan ada X kali Y, ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Makanya kita tambahkan kolom baru tentang X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. X Y berarti X-nya dikali Y ya, begitu juga seterusnya. Kalau X kuadrat berarti semua X-nya dikuadratkan, Y-nya juga berarti semua Y-nya dikuadratkan. Setelah dicari, ini yang paling bawah ya. Paling bawah itu adalah jumlahnya atau sigmanya ya. Nah, sudah dapat. Sekarang kita cek lagi ke rumusnya dulu. Dalam rumus B itu sudah ada semua. Sekarang kita lihat di rumus A. Di rumus A itu ada Y rata-rata. Ya, di situ kalau kalian lihat ada Y bar, ada X bar, ada Y rata-rata, X rata-rata. Berarti untuk mempermudah kita cari tersendiri dulu. X rata-ratanya berapa, Y rata-ratanya berapa. Rata-rata kan kita sudah pelajari ya, awal-awal dulu ya, awal perkuliahan. Dimana kalau rata-rata itu cukup kita jumlahkan terus dibagi dengan banyaknya data. Oke, banyaknya data tadi ada berapa? Ada 6. Berarti yang tadi yang ini ya 106 dibagi 6 untuk rata-ratanya. Rata-ratanya berarti ada 70 dibagi 6. Rata-ratanya dapat, semuanya dapat. Sekarang kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke. Start yang awal karena untuk A-nya butuh B, berarti kita cari B-nya dulu ya. Dimana untuk mencari B-nya, di sana kalau kalian lihat rumusnya ada pembagi, ada penyebut ya. Yang di atasnya itu X dikali sigma XI YI. Oke, di sini sudah ada ya tulisannya. Itu dikurung, kurung itu maksudnya dikali ya. Masukkan N-nya ada 6, terus sigma XI-nya ini ada 1398 dikurang di sana. Sigma X-nya ada 106 ya. Terus sigma Y-nya ada 70. Yang di bawahnya juga disubstitusikan ada N-nya 6 sama sigma X kuadrat, berarti yang ini ya. Oke, 2116. Sigma X dikuadratkan. Ini beda ya. Kalau sigma X kuadrat, kalau sigma X dikuadratkan, berarti sigma X-nya yang ini yang 106 kita kuadratkan. Baru kita cari. Nah, di sana kita harus ingat aturan dasar matematika ya. Ada kali, ada kurang. Kita dahulukan yang kali. Ya, yang kali kita dahulukan dulu. Jadi perkaliannya dulu kita dahulukan. Di mana 6 dikali 1338 terus 106 dikali 70. Maka hasilnya baru dikurang. Hasilnya adalah 608. Begitu juga bagian yang bawah ya. Kita kalikan dulu 6 dengan 2116. Terus 106-nya kita pangkat 2 dulu. Baru hasilnya yang 6 kali 2116 itu dikurangkan dengan 106 yang sudah dipangkat. Jawabannya adalah 1460. Baru terakhir dibagi 608 dibagi 1460. Jawabannya adalah 0,42. Oke, sebelum kita lanjut mencari A, untuk yang mencari B tadi paham, bisa dimengerti? Bisa. Oke, bisa ya. Kalau sekiranya saya kecepatan atau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Sekarang kita lanjut ya. Karena sudah B-nya sudah dapat, berarti kita lanjut cari A-nya. Oke, di mana A-nya sudah ada B-nya, tinggal kalian substitusikan saja. Y rata-rata sudah ada, tadi ya, Y rata-ratanya adalah 11,67, terus B-nya 0,42 atas, terus rata-ratanya 17,67. Ingat lagi aturan matematika di mana kali dulu ya. 0,42 dikali 17,67 baru 11 ya, dikurangin hasil perkalian. Jawabannya 4,5. Baru kita terakhir disubstitusikan
masukkan ke dalam modelnya tadi. Tinggal dipindahkan saja, ini A-nya, ini B-nya. Selesai modelnya ya. Oke, bisa ya? Oke. Nah, untuk yang B, karena nilai B-nya tadi positif ya, artinya kita interpretasinya dia sama. Oke. Artinya kalau kenaikan pendapatannya sebesar 1 juta, karena 1 unit ya. Jadi kalau pendapatannya naik 1 juta, konsumsinya juga meningkat, yaitu rata-rata sebesar 0,42 juta. Atau sebaliknya, kalau pendapatannya menurun 1 juta, konsumsinya menurun rata-rata sekitar 0,42 juta. Oke. Yang terakhir, yang menaksir tadi, ya. Untuk menaksir tadi, gampang. Karena dia minta 23 juta, itu kan adalah pendapatan, pendapatan itu jadi persamaan yang kalian sudah dapat tadi, yang Y sama dengan 4,25 tambah 0,42 nah X-nya ini tinggal diganti saja dengan 23. Sama aturannya dikali dulu, terus baru dijumlah. Hasilnya adalah 13,91. Artinya kita estimasi atau kita ramal ya, kalau pendapatan karyawannya dari 23 juta, maka dia konsumsinya nanti ditaksir yaitu rata-rata sekitar 13,91 juta. Oke, sampai sini bisa semua? Bisa. Oke, paham ya? Biar lebih paham lagi, saya berikan latihan soal. Ini untuk tugasnya ya. Tugasnya silakan dikerjakan. Boleh diskusi sama temannya ya, diskusi sama temannya. Nanti soalnya akan saya share ke kalian. Silakan dikerjakan. Minggu depan sebelum kita masuk materi minggu depan, kita bahas sedikit bagaimana hasil yang sudah kalian dapat nanti. Oke, sebelum saya akhiri ada lagi pertanyaan? Oke, cukup jelas ya. Oke, saya mau konfirmasi untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua. Oke, ada semua. Alhamdulillah ya, ada semua. Jadi tidak ada yang absen. Berarti untuk hari ini cukup sekian ya materi analisis regresi linear sederhananya. Minggu depan kita bahas sedikit tugasnya. Minggu depan kita akan lanjut ke regresi yang berbeda. Oke, baik, kalau begitu cukup sekian untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga sudah hadir semua. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis yang saya. Semoga dapat memberi gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis di program studi S1 Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Madura Universitas Indonesia. Dan semoga dapat menjadi pertimbangan dari dalam proses pengujian sertifikasi dosen tahun 2020. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.